Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang mulia ini, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam acara kajian rutin kita ya, kajian kitab Majalisu Syahri Ramadan karya Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Pada episode yang lalu kita sudah sampaikan yaitu Al-Majlisu Ats-Tsani wa Asyrun ya, majelis yang ke-22. Agar tidak gagal fokus dan tidak gagal paham ya, saya akan jelaskan dulu atau kita murojaah sedikit ya terkait dengan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu ya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Itu malam yang sangat mulia. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Dukhan itu ayat 3-8. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu di lailatin mubarakah, di malam yang sangat penuh dengan keberkahan. Ya, Lailatul Mubarakah itu maksudnya adalah Lailatul Qadar itu. Ya, Lailatul Qadar itu. Kemudian kalau kita lihat ya ayat Al-Quran yang terakhir yang kita bacakan waktu itu pada episode yang lalu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar ayat yang ke-1-5. Ini tegas sekali. Namanya saya surah Al-Qadar ya, surah Al-Qadar begitu. Allah SWT berfirman waktu itu ya, berfirman ya, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sungguhnya kamilah yang menurunkan apa? Al-Quran. Fi lailatul qadri, di malam kemuliaan itu atau malam Lailatul Qadar itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunlah para malaikat dan ruh yaitu Jibril di malam itu. Bi'izni rabbihim min kulli amrin. Dengan izin Rabb mereka. Min kulli amrin, dari semua perkara. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan keselamatanlah di malam itu sehingga, atau ketenangan, keselamatan, kedamaian sehingga terbitlah fajar. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat nyaman, yang sangat indah, yang sangat sejuk, ya, yang sangat tenang kita rasanya begitu. Makanya orang-orang beriman itu semakin nikmat dia beribadah, semakin khusyuk dia ibadah, semakin mantap dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu saya kira pembahasan kita pada pertemuan yang lalu ya. Ini sekedar kita untuk murajaah saja agar tidak gagal fokus dan tidak gagal paham. Karena penjelasan kita ya setelah ini memiliki hubungan yang sangat erat ya dengan masalah yang akan kita bahas ini. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan bagi saya dan kepada antum semuanya agar kita bisa menyelesaikan pertemuan ini dengan baik. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan, al-qadaru bimakna asy-syaraf wa ta'dhim atau bimakna taqdir wal qada. Jadi al-qadar dalam ayat itu tadi, ini terdapat dalam surah Ad-Dukhan ya, begitu juga dalam surah Al-Qadar ayat 1-5 itu. Al-qadar dengan makna bimakna syaraf. Qadar itu maknanya kemuliaan, wa ta'dhim dan pengagungan. Ya, kata Syekh, makna qadar itu bisa saja maknanya syaraf, kemuliaan, atau ta'zim, pengagungan. Ya. Atau bermakna takdir wal qada, bisa juga maknanya takdir dan qada. Kan kalau kita baca tentang rukun iman, itu kan salah satunya adalah al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi kan. Kita beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Kan rukun iman itu ada 6 ya, al-imanu billah wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, baru al-iman bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman kepada qada ya,
takdir Allah khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruk. Jadi bisa juga makna qadar di sini maknanya adalah at-takdir, ketetapan, wal qada, dan keputusan dan ketentuan, ya. Jadi makna qadar di sini kata Syekh bisa maknanya syaraf, kemuliaan dan pengagungan, bisa juga maknanya qadar, ketentuan dan ketetapan, ya. Kenapa? Lianna lailatul qadri syarifatun azimatun. Karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam syarifah. Ya, malam syarifah, malam yang sangat mulia. Azimatun, sangat agung. Yuqaddirullahu fiha ma yakunu fi sanah. Allah tentukan di malam itu apa yang akan terjadi dalam 1 tahun ke depan. Wa yaqdihi, dan Allah memutuskannya min umurihi al-hakimah, dari perkara-perkara Allah, urusan-urusan Allah yang sangat bijaksana. Jadi al-qadar, ya, bisa tadi maknanya kemuliaan, bisa maknanya juga pengagungan, bisa juga maknanya takdir gitu kan. Nah, Asy-Syaikh meramu menjelaskan kenapa bisa makna ini bisa bergabung di malam Lailatul Qadar itu, karena kata Asy-Syaikh, Lailatul Qadar itu kan malam kemuliaan yang sangat agung. Nah, di malam itu pula Allah Azza wa Jalla menetapkan segala perkara yang akan datang setahun yang akan datang, dan Allah putuskan dari perkara-perkara yang bijaksana. Jadi di sini maksudnya bahwa takdir itu dia ada sifatnya takdir umuri, ya, takdir saat usia kita. Ada namanya takdir umur, ada namanya takdir sanawi. Takdir sanawi itu setahun ini. Jadi Allah SWT menentukan siapa yang meninggal, siapa yang menikah, siapa yang banyak anaknya, siapa yang jadi orang kaya 1 tahun ke depan. Kapan ditentukan itu? Di Lailatul Qadar itu. Begitu ya. Di Lailatul Qadar itu, ya. Makanya dikatakan di sini Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, ya. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni fil fadli wa syaraf wa kasrati thawab wal ajri. Yakni maksudnya 1000 bulan itu lebih baik, maksudnya apa? Fil fadli, keutamaan, wa syaraf, kemuliaan, wa kasrati thawab, dan banyaknya pahala, wal ajri, dan juga banyaknya ganjaran. Walidzalika kana man qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Oleh karena itu siapa saja yang menegakkan Lailatul Qadar karena keimanan kepada Allah, wa ihtisaban, dan juga mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, Allah ampunkan kepadanya dosa yang telah lalu. Meskipun dosa maksud di sini adalah dosa kecil. Kenapa? Karena memang kalau dosa kecil itu dia otomatis bisa hilang dengan amalan-amalan soleh kita. Tapi kalau itu dosa besar, maka harus taubat. Apalagi dosa besar itu terkait dengan manusia. Maka kita harus minta dihalalkan, minta diizinkan, minta dibebaskan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau ada nas-nas seperti ini kata para ulama, ini banyak nas seperti ini. Bahkan di dalam ayat, di dalam hadis. Jadi maksudnya itu yang dihilangkan otomatis itu adalah ad-dunub as-saghirah, dosa-dosa kecil. Bukan ad-dunub al-kabirah, bukan dosa-dosa besar. Dosa besar butuh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam apa? Dalam perkara keutamaan, kemuliaan, banyaknya pahala dan ganjaran. Apakah malamnya sama dengan malam-malam yang lain, Ustaz? Sama aja. Malam, ukuran malamnya sama kan. Tapi malam itu malam istimewa. Tidak sama dia dengan malam-malam yang lainnya, ya. Makanya siapa saja yang betul-betul mencari Lailatul Qadar itu, betul-betul dia beramal, ya, dan mengharapkan pahala dari Allah, itu sendiri begitu aja dulu gitu ya. Itu saja sudah mendapatkan keutamaan apa? Dosanya diampunkan yang telah lalu, dosa-dosa kecilnya. Apalagi dia beramal itu, amalnya dapat lagi kan dia pahalanya. Dengan dia motivasinya seperti itu saja, iman dan ihtisaban, dia udah dapat pahala besar dari Allah. Ya, dosanya sudah diampunkan, dosa-dosa kecilnya. Apalagi amalannya itu. Kita tahu kan 1000 bulan, artinya satu ayat yang kita baca di situ seolah-olah kita mengucapkannya 1000 bulan. Masya Allah. 83 tahun. Seolah-olah kita mengatakannya, kalau kita baca surah Al-Ikhlas di situ sekali, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Seolah-olah kita mengucapkannya berapa? 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Bagaimana banyaknya pahalanya itu? Allahu Akbar. Ya, bayangkan, ini surah Al-Ikhlas ini berapa ayat coba? Ya, belum lagi keutamaan surah Al-Ikhlas itu sepertiga Quran. Ini kalau kita baca di situ, ini baru satu surat kecil, satu surat pendek. Bagaimana kalau kita bisa khatam Quran di malam itu? Bagaimana kalau kita baca 10 surat? Bagaimana 20 surat? Bagaimana kita sholat? Pahalanya sangat luar biasa digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sanggup kita baca Quran 83 tahun? Itu aja kita baca? Enggak.
Kita 1 jam 2 jam aja mungkin kita udah lemas gitu kan. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Makanya orang-orang yang pintar itu, orang-orang yang pandai itu, cerdas itu, justru dia mempersiapkan dirinya dari awal-awal gitu. Ada orang juga kan semangatnya hanya di malam Lailatul Qadar. Nggak begitu. Mestinya dari awal udah startnya udah tinggi kian gitu kan. Jangan hanya startnya di 20 terakhir aja, enggak. Di awal-awal kita udah start ya. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Di malam itu turunlah para malaikat dan ruh di dalamnya. Ruh di sini artinya Jibril. Al malaikatu ibadun min ibadillah. Malaikat itu adalah hamba dari hamba-hamba Allah. Qaimuna bi ibadatihi. Mereka itu menegakkan ibadah kepada Allah. Lailan wa naharan. Siang dan malam. Malaikat itu tidak pernah putus-putus beribadah kepada Allah. Allah SWT berfirman. La yastakbiruna an ibadatihi. Mereka tidak takabur dari beribadah kepada Allah. Tidak sombong dari beribadah kepada Allah. Wa la yastahsirun. Dan mereka juga tidak letih. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam la yafturun, tidak pernah berhenti. Ini para malaikat. Kalau kita kan capek, malas. Kalau mereka, para malaikat hamba-hamba Allah, tidak mereka pernah letih, tidak pula capek. Ini terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Yatanazzaluna fi lailatul qadri ila al-ardi bil khairi wal barakati war rahmah. Mereka turun di malam Lailatul Qadar itu ke bumi. Apa yang mereka bawa? Bawa kebaikan, wal barakah dan keberkahan, war rahmah dan kasih sayang. Allahu akbar. War ruh dalam ayat itu huwa Jibril alaihi salam. Dia adalah Jibril alaihi salam. Khassahu bidzikri li syarafihi wa fadlihi. Allah mengkhususkan penyebutannya karena kemuliaannya dan keutamaannya. Jadi kalau kita lihat ayat ini kan, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Turunlah para malaikat dan ruh di dalamnya. Bukankah Jibril itu bagian dari malaikat? Iya. Jibril itu bagian dari para malaikat. Tapi mengapa Allah khususkan lagi ruh? Karena menunjukkan apa? Bahwa Jibril itu memiliki keutamaan dan memiliki kemuliaan. Maka Allah sebutkan ba'dal am khas gitu. Jadi umum, bukankah Jibril juga bagian dari malaikat? Iya tentu. Tapi Allah sebutkan lagi namanya secara khusus, secara spesial. Mengapa? Li syarafihi wa fadlihi. Karena keutamaannya dan juga kemuliaan Jibril alaihi salam. Salamun hiya yakni anna lailatul qadar lailatul salamun lil mu'minin. Salamun yakni maksudnya anna lailatul qadri, bahwa malam Lailatul Qadar itu lailatul salam, malam ketenangan, malam keselamatan, malam kedamaian lil mu'minin, kepada orang-orang beriman. Min kulli mukhawwifin, dari setiap yang menakutkan. Mereka selamat. Mereka aman dari segala yang menakutkan. Likasrati man yu'taqu fiha minan nar, karena banyaknya yang dimerdekakan oleh Allah ya di dalam malam itu dari api neraka. Dicatatkan si fulan enggak masuk neraka, si fulan enggak masuk neraka, si fulan bebas dari neraka. Allahu akbar. Kan takdir kan dikeluarkan di malam itu juga, takdir untuk 1 tahun ke depan. Begitu, maka banyak baik kepada Allah. Banyak taat kita kepada Allah agar kita diberikan kemudahan dalam segala perkara. Agar Allah catatkan yang terbaik untuk kita. Ya, agar Allah turunkan catatan yang terbaik kepada kita. Ya, wa yaslamu min adabihad, karena memang orang-orang beriman itu malam itu merupakan malam ketenangan bagi mereka. Mereka selamat dari segala yang ditakutkan karena banyaknya orang yang dimerdekakan dari api neraka. Wa yaslamu min adabihad, dan dia selamat daripada adab-adab api neraka. Hatta matli al-fajr, yakni anna lailatul qadar tantahi bitulu'il fajr. Bahwasanya Lailatul Qadar itu selesai berakhir dengan terbitnya fajar. Lintiahai amalil laili bihi, karena habisnya amalan malam waktu itu. Artinya Lailatul Qadar itu ya berakhir ketika sudah berakhirnya malam. Kapan malam berakhir? Terbitnya fajar shadiq. Wa fi hadis surah Al-Karimah fadailu muta'addidah Lailatul Qadar, dan di dalam surat ini ada beberapa keutamaan yang sangat banyak ya terhadap Lailatul Qadar. Nanti insyaallah taala kita akan jelaskan setelah jeda. Jangan kemana-mana ya, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim.
Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa fi hadis surah Al-Karimah fadailu muta'addidatun lailatul qadar. Dan di dalam surat ini, dalam surat yang mulia ini ada fadail, ada keutamaan muta'addidah yang sangat banyak. Lailatul qadri, ya, di malam Lailatul Qadar. Jadi dalam surat yang ini, yang mulia ini, surah Al-Qadar ini ya maksudnya, bahwa ada fadail, ada keutamaan ya yang sangat banyak ya terhadap atau di malam Lailatul Qadar itu. Apa saja keutamaan yang ada di malam Lailatul Qadar itu kita simak. Al-fadilatul ula, keutamaan yang pertama. Annallaha azza wa jalla anzala fiha al-Qur'an alladzi bihi hidayatul bashar wa sa'adatuhum fid dunya wal akhirah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan di malam itu, malam Lailatul Qadar itu Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an itu adalah hidayatul bashar, petunjuk bagi manusia. Wa sa'adatuhum, dan kebahagiaan mereka fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Makanya orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an hidupnya akan bahagia. Orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an hidupnya akan tenang. Orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an maka dia akan mendapatkan hidayah. Dia tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Makanya ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Orang-orang yang berkhidmah dengan Al-Qur'an, ya sibuk dia mempelajarinya, menghafalnya, barangkali juga sibuk mencarikan nafkah untuk orang menghafal Al-Qur'an, untuk mengamalkan Al-Qur'an, mendakwahkan Al-Qur'an. Mereka adalah orang-orang yang tenang, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan tentu akan berbahagia dia kelak di akhirat, ya, karena dia mendapatkan pahala dan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan Lailatul Qadar itu adalah karena di malam itu Allah turunkan Al-Qur'an. Kan kita tahu syahrul Ramadan ladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan, enggak ada di bulan lain dia. Begitu ya. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan Lailatul Qadar itu kenapa dia utama? Karena Al-Qur'an diturunkan di malam itu, ya. Al-fadilatus tsaniyah. Fadilah yang kedua. Mayadullu alaihi al-istifham min at-tafkhimi wa ta'dhim. Sesuatu yang ditujukan oleh kalimat pertanyaan min at-tafkhim, sesuatu yang besar, wa ta'dhim, sesuatu yang agung. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah, wa ma adraka ma lailatul qadri. Tahukah engkau Muhammad apa itu malam Lailatul Qadar? Jadi di sini menunjukkan bahwa istifham ini dalam bahasa Arabnya itu istifham itu kalimat bertanya. Itu ma istifham namanya. Seperti mas muka, siapa namamu, kaifa haluka, bagaimana kabarmu. Kan begitu. Ini istifham namanya ini ya. Istifham itu artinya meminta pemahaman. Jadi bertanya, kan begitu. Jadi istifham ini menunjukkan apa? Minat tafkhim, sesuatu yang agung. Wa ta'dhim, sesuatu yang besar. Ya, bisa dilihat dalam firman Allah, "Wa ma adraka ma lailatul qadar." Tahukah engkau itu apa itu malam Lailatul Qadar? Kalau Allah menggunakan kalimat istifham yang seperti ini ya. Ada juga memang istifham ingkari dan yang lainnya. Tapi istifham yang seperti ini menunjukkan sesuatu itu agung. "Wa ma adraka ma lailatul qadar." Tahukah engkau itu apa Lailatul Qadar? Ya, seperti Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Ya. Al-Qari'ah tentang hari kiamat. Ya. Mal Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Seperti Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah itu kan ditanyakan oleh Allah SWT. Ya. Maka ini menunjukkan kalau yang seperti ini menunjukkan apa? Sesuatu yang agung berarti. Ini sesuatu yang sangat mulia. Yaitu apa? Lailatul Qadar itu. Ya. Makanya ini kita katakan Lailatul Qadar itu mengapa mulia? Karena Allah turunkan di situ Al-Quran satu. Yang kedua Allah menggunakan kalimat pertanyaan. Ini menunjukkan bahwa ini agung sekali. Yang ketiga, al-fadilatus salisah, keutamaan yang ketiga dari malam Lailatul Qadar itu, annaha khairun min alfi syahrin, bahwa malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kenapa Lailatul Qadar itu lebih baik? Ya, kenapa Lailatul Qadar itu sangat utama? Pertama, Al-Qur'an Allah turunkan di situ. Yang kedua, Allah menggunakan kalimat tanya untuk menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang agung. Yang ketiga, di satu malam ini lebih baik daripada apa? 1000 bulan. Ya. 1000 bulan, satu malam aja. Itu kalau kita jamkan mungkin nggak sampai 12 jam lah kita taruh gitu kan. 12 jam itu mengimbangi 83 tahun lebih. Itu berapa jam itu? Ya. Al-fadilatul rabi'ah, fadilah yang keenam, yang keempat dari malam Lailatul Qadar itu. Apa saja keutamaannya? Yang keempat kita lihat.
annal malaikata tatanazzalu fiha wa hum la yanziluna illa bil khairi wal barakati war rahmah. Bahwa para malaikat itu sangat banyak turun di malam Lailatul Qadar itu. Sementara mereka tidak akan turun kecuali dengan kebaikan, berkah dan rahmat. Artinya di sini bahwa Lailatul Qadar itu kenapa bisa mulia? Karena malaikat sangat banyak turun di malam itu. Dan mereka turun ya bukan tanpa sebab. Ada tentu sebabnya. Karena diizinkan oleh Allah, kemudian mereka membawa kebaikan. Kebaikan dan keberkahan yang sangat banyak untuk manusia tentunya. Al-fadilatul khamisah. Fadilah yang ke-5. Kenapa Lailatul Qadar itu begitu sangat mulia? Ini keutamaannya. Annaha salamun. Bahwa malam itu adalah malam kedamaian. Malam ketenangan. Kenapa? Likasrati. Malam ketenangan, malam keselamatan, malam kedamaian, ketentraman ya. Dan juga keselamatan. Kenapa? Likasrati salamati fiha minal iqab. Karena banyaknya di malam itu orang-orang yang selamat daripada iqab siksaan wal adab, dan juga iqab itu siksaan wal adab dan juga adab. Bima yaqumu bihil abdu, dengan apa yang ditegakkan oleh seorang hamba min taatillahi azza wa jalla, dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini fadilah yang kelima. Kenapa Lailatul Qadar itu begitu sangat agung dalam Islam ini? Ternyata Lailatul Qadar itu adalah sebuah malam yang sangat banyak di situ keselamatan. Kenapa? Karena banyak dicatat oleh Allah di situ hamba-hamba Allah yang memang merdeka atau selamat daripada siksaan dan adab. Kenapa? Karena ibadah yang dilakukan. Jadi si fulan ini selamat dari api neraka, si fulan ini selamat dari ini, dicatat oleh Allah. Karena di situ kan tadi takdir dicatat, ya. Takdir-takdir hamba-hamba itu, ya, itu diturunkan catatannya dari Lauh Mahfuz. Ya, kita tidak tahu bagaimana catatan itu kan, tapi kita berhusnuzon kepada Allah. Satu, yang kedua, kita selalu berusaha untuk taat kepada Allah, untuk patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak mungkin seorang hamba itu diberkakan dari dosa dan dari api neraka dan dari adab jika dia memang betul-betul taat kepada Allah di malam itu, ya. Al-fadilatus sadisah, keutamaan yang keenam. Mengapa Lailatul Qadar itu begitu sangat istimewa? Annallaha anzala fi fadliha suratun kamilatan tutla ila yaumil qiyamah. Karena Allah Azza wa Jalla menurunkan tentang keutamaan malam itu satu surat yang sangat sempurna, sampai hari kiamat. Tutla ila yaumil qiyamah, yang dibaca surat itu sampai hari kiamat. Jadi inilah ikhwati billah beberapa keutamaan ya yang ada di Lailatul Qadar, ya, yang ada di Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar begitu sangat utama, sangat luar biasa sekali? Karena Lailatul Qadar itu adalah diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Satu. Yang kedua, karena Allah menggunakan kalimat tanya di awalnya itu, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, ya. Wa ma adraka ma lailatul qadri, tahukah engkau apa itu Lailatul Qadri? Jadi kalimat tanya ini menunjukkan, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, suatu yang agung, ya. Yang ketiga adalah karena dia lebih baik daripada 1000 bulan kan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang keempat, banyaknya malaikat yang turun di malam itu. Yang kelima adalah banyaknya orang yang selamat, ya. Selamat di situ karena Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka daripada siksaan dan adab, ya. Kenapa? Karena ketaatan yang mereka lakukan. Al-fadilatus sadisah, yaitu keutamaan yang keenam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat sempurna untuk menjelaskan tentang keutamaan malam itu, yang disebut dengan surah Al-Qadar. Tidak satu ayat, tidak 2 ayat, tapi surah kamilah yang walaupun memang jumlah ayatnya tidak banyak ya, 5 ayat, tapi surah kamilah, satu surat yang sempurna. Ini luar biasa ikhwati fillah, azani Allahu taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Wa min fadhail Lailatul Qadri ma thabata fi sahihain min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di antara keutamaan Lailatul Qadar, sesuatu yang telah tetap di dalam sahihain Bukhari dan Muslim, min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar imanan, karena iman, ihtisaban, karena mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, akan diampunkan baginya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya, ya. Jadi ini keutamaannya begitu. Jadi orang-orang yang betul-betul mencari Lailatul Qadar itu sudah dapat satu keutamaan. Apa? Keutamaannya dia diampuni oleh Allah dari dosa-dosanya. Tapi ingat, dosa-dosa yang kita maksudkan di sini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah as-saghair, dosa-dosa kecil, bukan al-kabair.
Kalau al-kabair itu butuh taubat kepada Allah. Apalagi kabairnya berkait dengan manusia. Ini tentu akan lebih sulit. Kenapa? Karena memang harus minta dihalalkan, harus minta dimaafkan, harus minta diikhlaskan begitu. Jadi tidak mudah ya. Makanya kita ketika kita berdosa dengan Allah itu mudah kita taubatnya, asalkan kita taubat nasuha. Tapi kalau taubat terkait dengan manusia ini agak sulit. Maka kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk bagaimana bisa kita menghindari semua dosa yang besar maupun yang kecil, terutama terkait dengan dosa-dosa besar yang berhubungan dengan manusia. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Fa qauluhu imanan wa ihtisaban, maka kata Nabi imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, yakni imanan billah, karena iman kepada Allah. Wa bima a'adallahu minan thawabi, dan dengan apa yang Allah sediakan, dengan apa yang Allah siapkan minan thawab, daripada pahala, lil qa'imina fiha, bagi orang-orang yang menegakkan malam Lailatul Qadar, wa ihtisaban lil ajri wa talabi thawab, dan ingin mencari pahala dan mendapatkan ganjaran. Ini maksud daripada imanan wa ihtisaban. Imanan itu maksudnya apa? Karena iman kepada Allah. Dia mengimani bahwasanya Allah menyediakan, mempersiapkan pahala yang besar bagi mereka-mereka yang menegakkan Lailatul Qadar. Dan juga dia mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang disebut dengan imanan wa ihtisaban. Jadi tidak sembarangan orang bisa mendapatkan keutamaan seperti ini, kecuali orang-orang yang mengharapkan imanan, ada iman, ada panggilan iman. Dia melakukannya karena Allah Subhanahu. Dia melakukannya karena mengharapkan apa yang Allah sediakan. Dia melakukannya karena ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah. Bukan ingin dipuji, bukan ingin mendapat sanjungan, bukan ingin mendapatkan keterkenalan, ketersohoran. Ya, tidak. Semua semata-mata itu dilakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengharapkan juga pahala dari Allah. Dia tidak mencari dari manusia yang lain. Wa hadza hasilun liman alima biha wa man lam ya'lam, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yashtarit al-ilma biha fi husuli hadzal ajr. Wa hadza hasilun, dan ini bisa didapatkan liman alima biha, bagi siapa yang tahu tentang Lailatul Qadar, wa man lam ya'lam, dan siapa yang tidak tahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yashtarit, tidak mensyaratkan al-ilma biha, tidak mensyaratkan pengetahuan dengan Lailatul Qadar fi husuli hadzal ajri, dalam mendapatkan pahala ini. Maksudnya begini, orang yang tahu itu Lailatul Qadar atau tidak, yang penting dia beramal di malam itu dapat gitu. Kan sebagian awam nggak tahu dia, yang penting dia semangat aja terus. Semangat tiap malam beribadah, qadarullah di malam itu ternyata Lailatul Qadar. Ya udah, dia akan dapat pahala itu. Tapi ada juga orang yang berilmu, yang paham dia syariat, paham dia cara tanda-tanda Lailatul Qadar, dia tahu. Dia kan bisa mempelajari dalam hadis Nabi ya, nanti insyaallah taala mungkin ada di sini nanti. Itu tanda-tandanya ada. Biasanya malamnya sudah mulai agak-agak tenang ya, agak-agak enak begitu. Oh, ini Lailatul Qadar kayaknya. Dia semakin bersemangat. Dia dapat pahala juga. Ini adalah tahu kita atau tidak itu Lailatul Qadar, yang penting kita beramal dapat pahala, itu intinya. Ya, jangan kita sampai menerka-nerka ini Lailatul Qadar apa enggak, akhirnya kita malas. Jangan. 4 aja terus. Semangat aja terus gitu maksudnya. Jangan berhenti. Jadi kita ngeber istilahnya. Kalau dalam istilah orang-orang yang cinta motor itu ngeber ya. Digeber terus gasnya, digas terus ya. Jangan sampai berhenti. Ya, jangan sampai jangan sampai patah semangat ya. Jadi intinya orang tahu itu Lailatul Qadar atau tidak, yang penting dia beramal di malam itu, maka dia akan mendapatkan keutamaan, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan tersebut. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa Lailatul Qadri fi Ramadan. Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan. Lianna Allah azza wa jalla anzala al-Qur'ana fiha, karena Allah azza wa jalla menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Wa qad akhbara anna inzalahu fi syahr Ramadan, bahwa turunnya Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Pertama dikatakan Lailatul Qadar itu enggak ada di bulan Ramadan. Mau dicari di Syawal, mau di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, yang enggak ada. Karena Allah menurunkan Al-Qur'an kan di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Dan Allah kan katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita rehat sejenak, jangan kemana mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim.
Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Sebelum jeda kita sampaikan bahwa Lailatul Qadri fi Ramadan. Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Kalau nggak Ramadan ya nggak ada Lailatul Qadar, itu intinya. Jangan nyari-nyari di bulan Ramadan gitu ya. Mestinya di Ramadan ini semangat betul kita. Ya, semangat betul kita karena dia satu-satunya bulan yang ada Lailatul Qadar itu ada ya bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah SWT menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan Allah SWT telah memberitahukan bahwasanya inzalahu, turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Sementara kan Ramadan itu ada Lailatul Qadarnya, begitu ya. Makanya agak keliru jika disampaikan bahwa nuzulul Quran itu 17 Ramadan. Itu jadi pertanyaan kita kan. Kenapa pertanyaan? Lailatul Qadar itu kan nggak ada dia di 10 kedua, yang ada 10 terakhir kan. Justru jadi pertanyaan kita. Jadi kita menjadi sedikit bertanya ya bagi saudara kita yang masih melaksanakan itu ya. Nuzulul Quran pada 17 Ramadan. Pertanyaannya apa betul 17 Ramadan? Karena Lailatul Qadar itu adanya kan di 20 terakhir. Nah gitu. Dan juga di dalam Al-Quran kan disampaikan hanya di bulan Ramadan, tidak juga disebut di apa begitu ya. Tidak juga ditentukan kapan. Jadi kalau dari sini bisa kita pahami kan bahwa memang Lailatul Qadar itu adanya di sepertiga di 10 terakhir bulan Ramadan. Allah SWT berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Dalam surah Al-Qadar ayat 1. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, ya. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Pada malam apa dia? Pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kapan adanya? Kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi SAW, dia di 20 terakhir ya, di bulan Ramadan. Fabihada ta'ayyana an takuna Lailatul Qadar fi Ramadan. Maka dengan ini nyatalah bahwa Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan, bukan di bulan yang lain. Wa hiya mawjudatun fil umami wa fi hadil ummah ila yaumil qiyamah. Dan Lailatul Qadar itu ada di umat-umat yang lalu dan di umat ini, umat Islam. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi sampai hari kiamat ditegakkan yang namanya Lailatul Qadar itu ada aja setiap tahun. Yaitu dia pada bulan Ramadan. Lima rawa al-Imam Ahmad wa Nasai. Karena apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai. An Abi Darin radhiyallahu anhu, dari Abi Darin radhiyallahu anhu. Dari Abi Darin radhiyallahu anhu ya. Annahu qala, bahwa beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Jadi dikatakan di sini Imam Ahmad dan Nasai dari Abi Dar, dari Imam Ahmad mencatat hadisnya dalam musnadnya, dan Nasai juga mencatat hadis ini dalam sunannya ya, dari jalan sahabat Abi Dar radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwa Abu Dar ini berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni an Lailatul Qadar." Wahai Rasulullah, beritahu aku tentang Lailatul Qadar. Ahya fi Ramadan am fi ghairihi? Apakah Lailatul Qadar itu ada di Ramadan atau di luar Ramadan? Qal bal hiya fi Ramadan. Kata Nabi ketika Abi Dar mengatakan, bertanya itu, kata Nabi, dia ada di luar Ramadan. Qal takunu ma'al anbiya makanu fa idza qubidu rufi'at am hiya ila yaumil qiyamah. Lailatul Qadar itu ada bersama Nabi jika mereka masih hidup. Apabila mereka telah diwafatkan oleh Allah, diangkat atau tetap dia sampai hari kiamat. Jadi Abu Dar ini cerdas ya, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Lailatul Qadar itu sebenarnya kapan ya? Di Ramadan apa di luar?" Lalu beliau menjawab, di Ramadan. Baik. Apakah Ramadan itu ada ketika Nabi masih ada? Atau ketika nanti Nabi sudah diwafatkan semua, apakah masih ada dia sampai hari kiamat? Qal bal hiya ila yaumil qiyamah. Lailatul Qadar itu, wahai Abu Dar, ada sampai hari kiamat. Meskipun Nabi itu udah nggak ada lagi kan. Kan setelah wafat Nabi SAW, pintu kenabian ditutup. Apalagi pintu kerasulan. Karena nggak mungkin ya, nggak mungkin Rasul ada, Nabi nggak ada. Karena Nabi aja pun babnya udah tutup gitu kan. Apalagi Rasul. Karena Rasul lebih tinggi daripada Nabi kan. Karena setiap Rasul pasti Nabi, setiap Nabi belum tentu Nabi, belum tentu Rasul. Nabi aja udah nggak ada gitu kan. Apalagi Rasul. Jadi intinya di sini bahwa apa? Lailatul Qadar itu meskipun Nabi sudah nggak ada, dan Nabi memang nggak ada sampai hari kiamat, walaupun ada yang ngaku-ngaku Nabi itu Nabi palsu semua itu, ya akan ada Lailatul Qadar itu meskipun di dunia ini nggak ada lagi Nabi. Kalau kita tahu setelah wafat Nabi Muhammad SAW nggak akan ada Nabi sampai hari kiamat kan.
Tapi Lailatul Qadar itu akan ada sampai hari kiamat. Jadi kesempatan kita ini besar sebenarnya. Masalahnya kita kan hanya cerita-cerita aja, nggak mau kita beramal. Kan itu masalahnya di situ. Malas kita kan, bobok bawaannya bobok, bawaannya malas, bawaannya mau begadang aja, bawaannya sibuk berdagang 10 terakhir itu kan. Banyak pula yang permintaan kue lah, permintaan baju lah, permintaan ini. Wow, makin banyak untungnya lupa ibadah kepada Allah. Di sini ikhwati fillah kita harus benar-benar perhatian ya. Lakin fadluha wa ajruha yakhtassu wallahu a'lam bihadil ummah kama ikhtassat hadil ummah bi fadilati yaumil jum'ah wa ghairiha min fadaili walillahil hamdu. Akan tetapi keutamaan Lailatul Qadar wa ajruha dan pahalanya yakhtassu itu khusus. Ya, khusus. Maksudnya apa? Lailatul Qadar itu akan ada sampai hari kiamat dan keutamaannya dan pahalanya khusus wallahu a'lam. Wallahu a'lam bihadil ummah dan Allah yang paling mengetahui dengan umat ini. Artinya umat Islam yang senantiasa mendapatkan Lailatul Qadar, yang selalu diberi kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar sampai hari kiamat. Kama ikhtasat hadil ummah bi fadilati yaumil Jumat, sebagaimana Allah mengkhususkan umat ini dengan keutamaan hari Jumat. Wa ghairihi dan yang lain-lainnya minal fadail walil hamd, dari beberapa keutamaan dan milik Allah lah segala pujian. Maksudnya di sini apa? Bahwa umat Islam ini dimuliakan oleh Allah dengan berbagai macam banyak kesempatan. Di antaranya Lailatul Qadar ini. Anda bisa bayangkan. Antunna, ibu dan bapak sekalian, ikhwan dan akhwat. Lailatul Qadar itu diganjar 1000 bulan. Masya Allah. Ya. Lalu hari Jumat apalagi keutamaannya? Banyak sekali keutamaan hari Jumat. Itu ada di sana sholat Jumat kan. Belum lagi ada di sana satu doa. Yang ketika berdoa kita mendapatkan waktu istijabah akan dikabulkan oleh Allah doa kita. Belum lagi kita keutamaan memperbanyak selawat kepada Nabi SAW pada hari Jumat. Belum lagi umpamanya tentang sholat di Masjidil Haram. Apa itu? Sholat sekali Masjidil Haram seolah-olah kita sholat di tempat lain 100 kali ribu sholat. 100.000 kali sholat. Allahu Akbar. Sholat zuhur kita sekali di situ. Itu sama artinya kita sholat di tempat lain 100.000 kali zuhur gitu. Ngerjainnya apa gak capek? Belenger itu. Berapa tahun kita ngerjainnya? 100.000 kali sholat. Kalau di Madinah, Masjid Nabawi itu 1000 sholat. 1000 kali. Jadi kalau kita sholat di Masjid Nabawi sekali sholat zuhur. Itu sama kita ngerjainnya 1000 sholat zuhur di tempat lain. Baru sama pahalanya. Allahu Akbar. Kalau di Masjidil Aqsa ada yang mengatakan dia 500, ada yang mengatakan 500 kali, ada yang mengatakan 250 berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya bahwa Allah mengistimewakan umat ini. Allah mengistimewakan umat ini dengan berbagai banyak keutamaan. Apa saja keutamaan umat ini? Saya sebutkan saja beberapa karena waktu itu tidak terlalu banyak. Pertama, umat yang Nabi yang paling terbaik diturunkan kepada siapa? Kepada umat Islam. Karena Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan mursalin. Ya. Kemudian bahasa yang diturunkan, kitab yang diturunkan, kitab apa? Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang terbaik yang gak akan pernah bisa diubah oleh orang sampai hari kiamat. Adapun Taurat, Zabur dan Injil itu sudah ditahrif, sudah disimpangkan, sudah diubah. Ya. Adapun Al-Quran akan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Itu keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, jadi umat Islam ini diberikan banyak pahala-pahala yang sangat besar. Lihat, bayangkan. Sholat subuh 2 rakaat, sholat sunnah subuh aja. Sholat sunnah subuh. Itu lebih baik pada dunia dan isinya kan. Bayangkan. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat fajar itu. 2 rakaatnya. Berapa menit lah kita ngerjainnya? 3 menit, 4 menit, 5 menit. Tapi itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada pabrik-pabrik yang ada. Lebih baik daripada semua dunia ini isinya apa. Mungkin banyak harta, lautan, gunung, segala macam. Itu lebih baik daripada itu. Lebih baik 2 rakaat yang kita kerjakan daripada itu semua. Tapi masalahnya kita ini kan hanya dengar-dengar aja. Semangat juga enggak muncul kan. Itu masalahnya. Masbuk itu tiap hari dia sholat gimana mau mengerjakan qobliyah subuh kan. Begitu. Tapi kalau kita yang semangat, luar biasa. Apalagi keutamaannya. Allah turun sepertiga malam dari terakhir. 10 malam di sepertiga malam akhir. Allah turun ke langit dunia. Mengatakan hal min sa'ilin fa'utiyah. Ada orang meminta aku akan berikan. Hal min Hal min mustaghfirin. Apakah ada orang meminta? Minta taubat aku akan aghfirlah, aku ampuni kepadanya. Jadi keutamaan yang sangat luar biasa. Ikhwati fillah azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Dan Lailatul Qadar akan bertahan sampai hari kiamat. Maka rebut itu kesempatan, gunakan itu kesempatan untuk berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Lailatul Qadri fil ashr awakhir min Ramadan. Lailatul Qadar itu adanya di 10 terakhir dari bulan Ramadan.
Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada perkataan Nabi, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Makanya kita Lailatul Qadar itu sebenarnya jelas. Jelasnya mana? Udah jelas dia di bulan Ramadan. Dijelaskan, disempitkan lagi di 10 terakhir. Jadi kita makin enak kan nyarinya kan? Nah begitu. Wahya fil autari aqrab minal ashfa, dan dia di malam-malam ganjil itu lebih dekat daripada malam-malam yang genap. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Taharru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil dari 10 terakhir dari bulan Ramadan. Allahu akbar. Jadi dipersempit oleh Nabi. Lailatul Qadar itu di Ramadan, dipersempitkan lagi di 10 terakhir, dipersempitkan lagi di di malam-malam ganjil dari bulan Ramadan. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Allahu akbar. Ya. Jadi ini luar biasa. Makanya bagi kita yang ingin mencari Lailatul Qadar gampang aja sebenarnya. Gampangnya apa? Ya dia ibaratkan kita ya. Kalau kita ingin mencari hewan, ingin menjerat hewan, kita kan tahu jalannya nih. Jalan rusa itu di sini gitu. Kita taruh di situ apa kita? Jeratan kita. Insya Allah Allah kasih itu rusa. Nah, jadi kita tahu jalannya kan. Lailatul Qadar begitu juga. Lailatul Qadar begitu juga, artinya bahwa ya Lailatul Qadar itu jelas di luar Ramadan dan dipersempit lagi di 10 terakhir bulan Ramadan. Dipersempitkan lagi apa? Di malam-malam ganjil daripada 10 hari tersebut ya. Di 10 hari terakhir tersebut. Berarti bisa 21, 23, 25, 27 dan 29. Begitu ya. Ini hadis riwayat dari Imam Al-Bukhari. Wahya fi sab'i al-awakhir aqrab. Ya, dan dia di 7 yang terakhir lebih dekat. 7 terakhir. Berarti 7 terakhir berarti masuk dia malam 23 ya. Kemudian malam 25, malam 27 ya, juga malam 29. Ini dia. Jadi ada kan dikatakan di 7 terakhir lebih dekat lagi. Jadi dipersempit terus ini. Di Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan, di malam yang ganjil dari bulan Ramadan, 7 terakhir lebih dekat lagi. Berarti malam 21, malam 21, 2 dari malam 23 itu kan. Karena kan dari situ hitungan harinya kan 7 ya. 23, 24, 25, 26, 27, 28, ya, 29. Ya, atau bisa jadi dia 30, tapi kan di bulan Ramadan itu antara itu saja 30 atau 29 begitu. Jadi di 7 terakhir katanya itu lebih dekat lagi. Kenapa? Li hadisi Ibni Umar radhiyallahu anhuma, karena ada hadis ya di Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna rijala min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri. Karena memang ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ya ada beberapa sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, uru lailatul qadri, mereka ya melihat Lailatul Qadar fil manam, di mimpi mereka, fi sab'il awakhir, di 7 yang terakhir. Dari 7 terakhir dari 7 hari itu berarti kan 23 ya, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ya, atau kita mulai dari 24 ya, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Itu kalau dia harinya 30 atau dari 23 kalau harinya itu 29 begitu. Jadi katakan ada riwayat dari Ibnu Umar bahwa beberapa sahabat Nabi SAW melihat Lailatul Qadar di mimpi mereka. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, ara ru'yakum qad tawato'at. Qad tawato'at. Aku melihat mimpi-mimpi kalian itu sungguh sepakat. Ittafaqat. Sungguh telah sepakat. Fi sab'il awakhir, di 7 yang terakhir. Faman kana mutaharriha falyataharra fi sab'il awakhir. Maka barang siapa mencari Lailatul Qadar itu, maka hendaklah dia mencarinya di 7 yang terakhir. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jadi ini jelas ikhwati billah azanillahu taala wa iyyakum jami'an, ternyata Lailatul Qadar itu semakin sempit aja waktunya. Ini semakin mudah bagi kita kan untuk mendapatkannya. Tadi dikatakan di Ramadan, 10 terakhir Ramadan, di malam yang ganjil dipersempit lagi di 7 terakhir. Berarti kalau kita hitung dia 29, berarti masuknya itu dari 23 kan. 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29. Begitu. Atau kalau dia masuk 30 kita anggap 26. Dari 26 ya, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Begitu. Intinya kita semangat aja lah ibadah terus. Dari awal start Ramadan sampai terakhir. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah ya taufiknya, diberikan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wali muslimin, dan dari sahabat muslim, dari Imam Muslim maksudnya, Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Wali muslimin anhu, dan dalam riwayat Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iltamisuha fil ashril awakhir, yakni Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Nah, riwayat Muslim ini nanti kita akan sempurnakan pada pertemuan kita akan datang ya, insyaallah taala. Mudah-mudahan kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk menggenapkan ataupun menyelesaikan ke-22 ini, majelis yang ke-22 ini. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.